البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas tentang apa? Indaka Syahrul. Nah, berkaitan dengan perkataan Tahawi rahimahullah ta'ala, wal hajj wal jihad madiyani ma'a ulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim. Dan ini termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Menyelisih prinsip ini siapa? Indak humam, yang menyelisih prinsip yang kita bahas kemarin siapa? Orang-orang Khawarij. Nah, karena mereka mengkafirkan pemerintah yang zalim. Dan yang lebih parah lagi dari Khawarij, bahwasanya semua penguasa tidak mereka ikuti dalam jihad maupun haji, sampai datang pimpinan mereka secara khusus. Siapa ini Muhammad? Orang-orang Rafidhah. Nah, siapa yang mereka tunggu ini namanya? Siapa Ilhan? Nah, Muhammad Ibn al-Hasan al-Askari. Apa keyakinan mereka tentang khurafat Muhammad bin Hasan ini? Masih Ilhan. Yang mereka yakini tentang orang ini apa? Dia bersembunyi dalam sirdab, yaitu suatu bangunan di bawah tanah. Tapi pada tahun berapa? 260 atau sekitar itu, di daerah yang namanya apa? Abdul Razak. Samarrah. Di daerah yang namanya Samarrah. Baik, dan mereka tunggu keluarnya. Sampai sekarang tidak keluar-keluar. Sudah dipersiapkan senjata, dipersiapkan kendaraan, kuda atau keledai. Dan ini menunjukkan kedunguan mereka. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bil kiramil katibin, fa inna Allaha qad ja'alahum 'alaina hafizin. Dan kita beriman dengan al-kiram al-katibin, yaitu malaikat al-kiram al-katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugasi untuk menulis catatan-catatan atau untuk menulis amalan-amalan manusia. Fa inna Allaha qad ja'alahum 'alaina hafizin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan mereka sebagai penjaga atas amalan-amalan kita, yaitu senantiasa menjaga amalan-amalan kita dari apa? Dari
terluputkan dalam catatan, yaitu mereka catat semuanya. Yang baik dicatat, yang buruk pun dicatat. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian itu ada para penjaga, yaitu kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, yang mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tatkala dua sesuatu yang bertemu di sisi kanan dan sisi kiri, yaitu malaikat. Malaikat bertemu anil yamin wa anil shimal, di sisi kanan dan di sisi kirinya, di mana dia itu duduk. Dan tidaklah terucap satu ucapan pun kecuali di sisinya raqibun atid. Syahidnya penegasan bahwasanya ucapan-ucapan senantiasa tercatat. Wa qala ta'ala lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di sini juga penegasan bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang senantiasa menyertai mereka di depan dan belakang, yang menjaga hamba dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga perbuatan-perbuatannya dari terluputkan dalam catatan. Wa qala ta'ala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna lalaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Sungguh itu sangkaan yang tidak benar. Bahkan rasul-rasul kami di sisi mereka senantiasa menulis, yaitu utusan-utusan kami dari kalangan para malaikat. Wa rusuluna ay malaikatuna, ya malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di kalangan manusia ada rasul, demikian pula di kalangan malaikat ada rasul. Apa dalilnya? Indak Yusuf. Di awal Fatir penegasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul. Ja'ilil malaikati rusulan. Juga di surat Al-Hajj Allah tegaskan bahwasanya rasul itu dari kalangan malaikat dan manusia juga. Ismail. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah pilih dari kalangan malaikat sebagai rasul-rasul, juga dari kalangan manusia dipilih sebagai rasul-rasul. Wa qala ta'ala hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inilah kitab kami yang mengatakan tentang kalian dengan hak, yaitu berisi catatan-catatan yang hak.
sungguhnya kami menulis apa-apa yang kalian lakukan. Faqala ta'ala inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sungguhnya utusan-utusan kami menulis apa-apa yang kalian makarkan. Makar kalian juga tertulis, tidak akan luput dari pengawasan malaikat. Wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Saling bergantian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang, dan mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Fayas'adu ilaihi alladhina kanu fikum fayas'aluhum wallahu a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa faraqnahum wa hum yusallun. Maka naiklah malaikat yang dulunya berada pada kalian, yaitu yang mencatat amalan kalian. Kalau itu malaikat siang berarti berkumpul di waktu asar, kemudian naik diganti oleh malaikat malam. Maka ketika naik malaikat, Allah Subhanahu wa taala tanya mereka, dan Allah Maha tahu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka pun menjawab, kami datangi mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat, sehingga tertulis kebaikan di awal datangnya. Nah, kalau itu malaikat siang berarti awal datangnya waktu subuh. Waktu subuh didatangi dalam keadaan salat. Kemudian di waktu asar didatangi mereka tinggalkan dalam keadaan salat. Demikian pula malaikat malam datang, bertemu di waktu asar, mendapati mereka salat, dan di waktu subuh mereka tinggalkan dalam keadaan salat. Ini menunjukkan keutamaan dua salat tadi, akhwan. Salat subuh dan salat asar. Oleh karena itulah hendaknya betul-betul dijaga. Untuk dua salat ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa saja yang salat subuh dan salat asar, istilahkan dengan salatul bardain, maka akan masuk ke dalam surga. Wa fil haditsil akhar inna ma'akum man la yufariqukum illa 'indal khala'i wa 'indal jima' fastahyuhum wa akrimuhum. Dan dalam hadis yang lain, sungguhnya bersama kalian itu ada makhluk yang tidak meninggalkan kalian kecuali ketika berada di tempat buang air dan ketika jima. Maka malulah kalian kepada mereka serta muliakanlah mereka. Cuman hadis ini, ikhwan, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, padanya Laits bin Abi Sulaim. Dia seorang yang dhaif. Jaa fi tafsir ithnani 'anil yamini wa 'anil shimal yaktubani al-a'mal. Sahibul yamin yaktubul hasanat wa sahibul shimal yaktubus sayyi'at. Famalakan akharan yahfazanihi wa yahrusanihi, wahidun min waraihi wa wahidun amamah, fahuwa baina arba'ati amlakin bin nahar wa arba'atin akharin bil lail, badalan hafizan wa katiban. Datang dalam sebagian penafsiran, ikhwan, untuk menggabungkan ayat-ayat di atas. Sebagian ayat menyebutkan anil yamini wa anil shimal. Ayat yang lain
lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Maka datang dalam sebagian penafsiran dua malaikat, nah, di sisi kanan dan sisi kiri. Dua menulis amalan, ya, dua malaikat menulis amal. Yang di kanan, satu di kanan menulis amalan kebaikan, dan satu di kiri menulis amalan kejelekan. Dan dua malaikat yang lain menjaga dia dan mengawasinya. Satu di depannya dan satu di belakangnya dan satu di depannya. Sehingga seorang manusia hidup di dunia ini di antara 4 malaikat di siang hari dan 4 yang lain di malam hari sebagai gantinya. Nah, jadi ada 2 malaikat penjaga dan 2 malaikat pencatat amal. Cuman tafsirin ikhwan, kita tidak mendapati riwayat secara marfu'. Yang ada adalah perkataan sebagian salaf, yang tentunya perkataan tersebut butuh untuk didatangkan dalilnya. Wa qala Ikrimah 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yahfazunahu min amrillah. Qala malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi, fa idza jaa qadarullahi khallau anhu. Nah, yaitu malaikat yang menjaga dia dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Malaikat yang menjaganya di depan dan belakang. Maka apabila datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan matinya si hamba itu, maka malaikat pun meninggalkannya. Hadis ini ikhwan, atau riwayat Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam tafsirnya, juga Ibnu Jarir dari jalan yang banyak dari Simak an Ikrimah. Tayyib. Cuman riwayat Simak an Ikrimah ikhwan muttaribah, sehingga dengan sebab itu dhaif. Warwa Muslim wal Imam Ahmad an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad uqila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyyai. Lakinna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Man, Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah seorang pun dari kalian illa waqad uqila bihi qarinuhu minal jin, kecuali telah ditugasi atau ditetapkan untuknya qarin dia dari kalangan jin. Qarin yang senantiasa menyertai, makhluk yang senantiasa menyertainya dari kalangan jin, dan yang senantiasa menyertainya dari kalangan malaikat. Jadi bersama hamba ikhwan, bersama kita ini ada qarin dari kalangan malaikat dan qarin dari kalangan jin. Maka mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Dan disertai oleh 2 qarin ini, qarin malaikat dan qarin jin. Maka Nabi mengatakan, aku juga. Wa ayyai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepadaku sehingga qarinku itu masuk Islam. Fa aslama dengan fathah. Karena nanti ada perbedaan riwayat ikhwan, ada fa aslama, ada fa aslamu. Adapun kalau fa aslama maka maknanya apa? Qarin tersebut masuk Islam, sehingga tidak merintahkan kepadaku kecuali kebaikan.
Jadi qarin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau keburukan. Taib riwayat ini ikhwan, nah, riwayat Muslim juga Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Kemudian ar-riwayatu bi fathil mim min fa aslama. Ya. Wa man rawahu fa aslamu bi raf'il mim faqad harrafa lafdhah. Dan orang yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz fa aslamu dengan merofakkan mim, maka sungguh dia telah mengubah lafadznya. Dan makna fa aslamu maksudnya aslamu min syarrih. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menolongku sehingga aku selamat dari keburukan qarin jin tersebut. Cuman ini menurut Ibnu Abil Iz, nah, lafaz fa aslamu tahrif, mengubah lafaz aslinya. Wa makna fa aslama ay fastaslama wa qadani fi ahsahil qaulain. Dan makna fa aslama dengan fathah ikhwan, Ibnu Abil Iz mengatakan, nah, adapun aku, Allah Subhanahu wa taala telah tolong aku sehingga qarinnya tersebut apa? Aslama, maksudnya istaslama wa qadali. Dia itu apa? Tunduk, patuh kepadaku. Nah, ini menurut apa? Yang paling sahih dari dua pendapat. Baik. Dan dikatakan pula makna yang lain akhwan, yaitu makna fa aslama ay asbaha musliman. Baik, dia menjadi muslim, dan ini lafaz yang lebih jelas. Karena apa? Muslim sehingga tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Walihada qala fala ya'muruni illa bi khair. Nah, baik. Oleh karena itulah Nabi katakan setelahnya, maka qarin dari jin tersebut tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Kemudian kata Ibnu Abil Iz, wa man qala inna syaitan sara mu'minan faqad harrafa ma'na fa inna syaitana la yakunu mu'minan. Adapun orang yang mengatakan makna fa aslama, yaitu bahwasanya syaitan itu menjadi mukmin, berislam, sebagaimana disebutkan makna tadi ikhwan, menurut Ibnu Abil Iz dia telah mentahrif maknanya, telah mengubah maknanya menuju makna yang lemah. Karena menurut beliau syaitan tidak akan bisa beriman. Baik. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala ikhwan, memberikan ta'liq untuk apa perkataan Ibnu Abil Iz ini. Al-khilafu fi dhabtil mim min fa aslam khilafun qadim. Ya, jadi khilaf pengharokatan ikhwan, fa aslam atau fa aslam ini khilaf yang sudah dulu. Wa rajihu fiha al-fath, dan yang rajih adalah memfathah, berarti dibaca apa? Iqbal. Fa aslama. Baik. Kama qala Syarih. Walakinnal makna alladhi rajjahu, perhatikan, ghairu rajih. Akan tapi makna yang beliau kuatkan itu tidak rajih. Makna yang dikuatkan oleh Syarih apa? Muhammad. Maknanya apa? Makna fa aslama menurut Ibnu Abil Iz. Rifki istaslama wa qada, yaitu dia tunduk patuh. Ini menurut Ahmad Syakir rahimahullah tidak rajih. Faqala al-Qadhi Iyad fi Masyarikil Anwar rawainahu bil dhammi wal fathi faman dhamma
radda dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay fa ana aslamu minhu. Adapun yang mendomahkan maka kembalinya kepada Nabi, sehingga maknanya aku pun selamat dari kejelekannya. Wa man fataha raddahu ilal qarin, siapa saja yang memfathahkan maka fa aslama ini dikembalikan kepada qarin fa'ilnya. Ai aslama minal Islam. Maksudnya apa? Dia aslama, masuk Islam. Ini pendapat Qadhi Iyad. Dan itu makna yang zahir dari apa? Lafaz fa aslama. Wa qad ruwiya fi ghairi hadhihi al-ummahat fastaslama yuridu bil ummahat al-muwatta' was sahihain allati bana 'alaiha kitabahu. Wa in kana hadzal hadits lam yarwihi Malik wal Bukhari. Jadi diriwayatkan dalam selain ummahat, yaitu selain muwatta' dan sahihain, itu dengan lafaz istaslama. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala huma riwayatani masyhuratan wa ikhtalafu fil arjah minhuma fa qala al-Khattabi as-sahihul mukhtar ar-raf' wa rajah al-Qadhi Iyad al-fath. Jadi khilaf sejak dulu kan. Yang merajihkan dhammah ternyata ada, yaitu Imam Al-Khattabi rahimahullah. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hibban, beliau meriwayatkan dalam sahihnya wa jazama bi riwayati fathil mim, ya, dan menjazam, memastikan dengan fathah mim. Kemudian mengatakan fi hadzal khabar dalilun ala anna syaitanal Mustafa sallallahu alaihi wasallam aslama hatta lam yakun ya'muruhu illa bi khair la annahu kana yaslamu minhu wa in kana kafiran. Ini Ibnu Hibban, ya kawan. Jadi menurut Ibnu Hibban bahwasanya apa? Dalil tersebut menunjukkan bahwasanya syaitannya Nabi, yaitu qarinnya Nabi, itu masuk Islam. Sehingga tidak merintahkan Nabi kecuali kebaikan. Bukan maksudnya bahwasanya Nabi selamat dari kejelekan si qarin tadi walaupun qarinnya apa? Kafir. Baik, dan ini makna yang rajih wallahu taala a'lam, ikhwan. Nah, ini yang rajih. Berarti dipilih oleh Ibnu Hibban, kemudian juga sebelumnya oleh siapa? Disebutkan tadi oleh Al-Qadhi Iyad. Lalu bagaimana membantah tuduhan Ibn Abil Is bahwasanya yang memaknakan bahwasanya syaitan menjadi mukmin atau muslim itu telah apa? Mentahrif makna dengan alasan syaitan itu tidak bisa beriman. Baik. Alasan ini apa? Padanya kelemahan, ikhwan, dan bisa dikritisi. Yang pertama, bahwasanya lafaz hadis bukan syaitan tapi qarinuhu minal apa? Minal jin. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan qarinuhu minasyaitan. Nah, jin lebih luas dari syaitan, ya, dari satu sisi ini. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Paham? Jadi qarinnya Nabi dari kalangan jin masuk Islam. Ini tidak masalah. Baik. Jadi lafaz hadis qarinuhu minal jin. Kemudian yang kedua, jin itu ada dua jenis, ada yang mukmin, ada yang kafir. Baik, dan syaitan adalah penamaan untuk jin yang kafir. Sehingga yang beriman dari kalangan jin tidaklah dinamakan dengan syaitan. Oleh karena itulah pada hadis ini Nabi SAW sebut qarin, ya, qarin dari kalangan jin. Berarti di sini kekhususan untuk Nabi SAW, di mana qarin beliau masuk Islam dan tidak merintahkan kecuali kebaikan. Adapun qarin kita, ikhwan, yang merupakan lawan dari syaitan, lawan dari apa? Malaikat. Qarin kita di kalangan jin, lawan dari qarin kalangan malaikat. Ya, qarin dari kalangan jin ini yang mendorong pada kejelekan. Maka kuat mana antara apa? Dorongan kebaikan dan apa? Dorongan keburukan. Disitulah jihad seorang muslim terhadap dirinya, ikhwan. Untuk apa? Untuk memilih mana yang akan dia tempuh.
Wa makna yahfazunahu min amrillah qila hafizahum lahu min amrillah ay Allahu amarahum bidzalik. Maksudnya apa? Para malaikat tersebut menjaga hamba-hamba tadi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan. Yashhadu lidzalika qira'atu man qara'a yahfazunahu bi amrillah. Ya, menguatkan makna ini qiraah yahfazunahu bi amrillah, yang menjaga hamba tersebut dengan perintah dari Allah. Tsumma qad sabata bin nususil madhkurati anna al malaikata taktubul qawla wal fi'l. Kemudian telah sabit dengan nas-nas yang disebutkan tadi bahwasanya malaikat menulis perkataan dan perbuatan. Perkataan ditulis perkataannya apa. Perbuatan juga dicatat dia melakukan apa. Wa kadzalika niyyah. Demikian pula niat. Loh, niat kok ditulis kenapa? Li'annaha fi'lul qalb. Karena niat itu adalah perbuatan hati. Niat itu amalan hati, maka niatan itu ditulis. Fadakhalat fi umumi ya'lamuna ma taf'alun, sehingga masuk dalam keumuman ayat malah malaikat itu mengetahui apa yang kalian lakukan, dan di antara yang dilakukan adalah dilakukan oleh hati. Baik. Wa yashhadu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alaihi fa in 'amilaha faktubuha 'alaihi sayyi'ah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadits kursi, apabila hambaku berkeinginan, ya, ada keinginan, ada niatan keburukan, maka jangan kalian tulis. Jangan kalian tulis atasnya. Kemudian apabila dia melakukan apa yang dia niatkan berupa keburukan, baru tulislah keburukan satu, ya. Tulislah satu keburukan. Jadi kalau baru berniat keburukan belum ditulis. Apabila telah melakukannya, maka tulislah satu keburukan. Yaitu hanya masih baru sekedar ingin, berkeinginan melakukan sesuatu yang buruk. Itu kalau hanya baru berkeinginan belum ditulis sampai dia mengamalkan. Wa idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Dan apabila hamba itu berkeinginan untuk melakukan perbuatan kebaikan tapi belum mengamalkannya, maka tulislah satu kebaikan. Fa in 'amilaha faktubuha asyran. Kemudian apabila dia melakukannya, maka tulislah 10 kebaikan. Dari sini kita ketahui ikhwan bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan untuk mengilmui niatan-niatan hati, dan kita beriman. Jadi para malaikat ini yang ditugasi untuk menjaga amalan-amalan, itu mereka mengetahui niatan-niatan kita, dan itu dengan pengetahuan yang Allah berikan pada mereka. Kita beriman tentang itu. Adapun kaifiyahnya wallahu a'lam, bagaimana mereka tahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikah dzaka 'abdun yuridu an ya'mala sayyi'ah wa huwa absaru bih. Fa qala urqubuh fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah innama tarakaha min jarra'i. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat berkata, itu hambamu, dia menginginkan untuk melakukan keburukan dalam keadaan Allah Maha melihatnya. Maka Allah katakan, awasi dia. Jika dia melakukannya, maka tulislah yang semisal dengannya, yaitu tulis semisal saja, yaitu satu kejelekan. Jika dia tinggalkan, maka tulislah itu sebagai satu kebaikan untuknya. Berarti meninggalkan kejelekan yang awalnya diniatkan karena Allah, maka mendapatkan pahala. Karena Allah katakan, hanyalah dia meninggalkan itu min jarra'i, yaitu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min jarra'i tarakaha lillah, dia meninggalkan karena Allah, bukan karena ketidakmampuan. Beda, kalau meninggalkan suatu perbuatan karena tidak mampu, tidak ada peluang, ini
tidak mendapatkan pahala, kawan. Baik. Seperti misalnya seorang mau mencuri, sudah persiapan semuanya, datang ke rumah yang mau dicuri, sudah dijaga ketat, akhirnya pulang. Ini tidak jadi mengamalkan niatan buruknya. Apakah dia dapat pahala? Dapat pahala tidak, Salafin? Kenapa? Karena dia tinggalkan niatan buruk itu bukan karena Allah, tapi karena tidak mampu. Ya. Jadi seorang meninggalkan niatan yang buruk, tidak jadi dilakukan, itu mendapatkan pahala kalau dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza subhanakallah.